Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Donditan. Dalam videonya bersama seorang wanita, dia menuduh bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu yang dimaksud Yesus, berdasarkan ayat-ayat yang dicocokmologikan. Mari kita tanggapi satu persatu pernyataannya. Boleh kok. Tolong baca ini. Matius 7 ayat 15. Ini 15. Nah, ini yang dibilang sama dia nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati ya sama nabi palsu Iya, yang menyamar sebagai domba, tapi mereka adalah serigala. Ingetin. Barusan Donditan menyuruh membaca Matius 7 ayat 15 yang menyamakan penyesat atau nabi palsu dengan serigala. Dan kata serigala ini yang akan menjadi patokan Donditan untuk menuduh Rasul Paulus sebagai nabi palsu. Untuk diketahui, seringkali dalam Alkitab penggunaan simbol seringkali memiliki lebih dari satu makna. Contohnya simbol singa. Teman-teman bisa lihat dalam tabel. Singa bisa ditujukan pada Yesus, suku Yehuda, suku Gad, orang beriman, dan bahkan kepada iblis tergantung pada konteksnya. Tapi kali ini Donditan menyamaratakan semuanya dan tidak lihat pada konteks. Tuh, Iya, serigala ya. Lagi Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka, oh ya udah, itu ya. Tahu nggak ragi itu apa? Saya tahunya makanan itu. Itu mah roti tak beragi. Gitu. Ragi di sini artinya itu adalah kalau di Islam kita kenal dengan sebutan mazhab. Azab. Ya, aliran pemikiran, kelompok pemikiran, itu Oke. disebut dengan ragi. Ada ragi orang Saduki, ada ragi orang Farisi. Ini kelompok-kelompok Kristen yang pada bukan kelompok Kristen, kelompok orang-orang Yahudi pada saat itu, pada zaman itu. Oke, kayak suku lah jatuhnya. Jadi pertama Yesus bilang, hati-hati lu sama nabi palsu yang nyamar jadi domba, sebenarnya dia serigala. Hati-hati lu sama ragi orang Saduki dan orang Farisi. Ya, 2 kali tuh dia warning. ya, ingetin ya dua-duanya ya, ingetin ya. Kita berhenti sejenak, barusan Donditan katakan ragi dalam konteks ayat ini adalah masyab atau aliran. Padahal menurut ayat yang dibaca tadi, ragi itu adalah ajaran sesat. Karena di lain kesempatan Yesus mengatakan begini di Matius 23 ayat 2 dan 3, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi tidak semua orang Farisi dan Saduki menyimpang. Patokannya adalah firman Tuhan dan praktek, apakah yang diajarkan sesuai dengan prakteknya atau tidak. Jadi kata ragi ini juga memiliki banyak arti, tergantung pada konteksnya. Seperti pada tabel ini, kadang diumpamakan sebagai hal yang negatif dan kadang sesuatu yang positif. Dua-duanya ya, ingetin ya. Sekarang kau bukan kejadian. Kejadian 49 ayat 27. Mana 27? Nih. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pergi, ia memakan mangsanya. Pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Benyamin itu siapa? Salah satu suku Israel. Oh, Ya dong? iya. Kan ada 12 suku Israel. Salah satunya adalah Bunyamin. Barusan Donditan lanjut menyuruh membuka Kejadian 49 ayat 27, di mana di sana mengatakan bahwa Benyamin seperti serigala. Dalam konteks ini, Benyamin seperti serigala bukan dalam konteks negatif, tapi dalam konteks positif. Karena serigala dilambangkan sebagai binatang yang tangkas, pejuang yang menang, gigih, dan tidak kenal takut dalam pertempuran. Sementara dalam konteks nabi palsu, serigala dilambangkan sebagai binatang licik, menyamar berbaju domba, merusak iman dari dalam, dan mengeksploitasi jemaat. Kalau kita lihat di pasal 49 ayat 9 dikatakan Yehuda seperti singa. Padahal di ayat lain di 1 Petrus 5 ayat 8, singa adalah lambang dari setan. Dan jika menggunakan logika Donditan, apakah semua keturunan suku Yehuda adalah setan? Apa yang dilakukan Donditan adalah cacat logika. Ini cuma buat referensi dulu. Iya, oke. Jangan kaget ya. Nggak kaget, cuma kaget. Filipi. Nah, baca lagi. Filipi tulisan siapa? Paulus. Paulus. Filipi pasal berapa? Bentar. Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Oh.
orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Iya benar. Paulus ya? Iya benar. Dia pemikirannya Farisi, dia berasal dari suku Benyamin. Iya, dari Ibrani asli. Tadi Benyamin seperti apa? Serigala. Nah, Yesus sudah bilang hati-hati lu sama orang Farisi yang menyamar jadi domba, padahal dia serigala. Oh, iya ya. Udah dibilang hati-hati sama orang Farisi, malah ngikut orang Farisi. Oh, jadi tuh pinter juga ya. Dan akhirnya ilmu cocok logi Don Ditan jatuh pada kesimpulannya. Setelah di awal dia baca nubuatan Yesus soal nabi palsu seperti serigala berbulu domba, ditambah lagi suku Benyamin dilambangkan dengan serigala. Dan puncaknya di ayat yang barusan kita dengar, yaitu Filipi 3 ayat 5 dan 6. Di mana di sana Rasul Paulus bersaksi bahwa dia berasal dari suku Benyamin dan berfaham Farisi. Maka Don Ditan berkesimpulan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu yang dimaksud Yesus. Ini adalah ilmu cocok logi tingkat dewa. Padahal lambang serigala dalam setiap ayat yang dikutip Don Ditan itu memiliki makna berbeda-beda, tergantung konteksnya, seperti yang kita sudah jelaskan di awal. Kalau itu kurang jelas, kita kasih contoh. Misalkan Dondi seorang pemberani dan tidak takut berdebat dengan siapa saja, meskipun faktanya untuk debat harus dengan 1000 syarat. Karena keberaniannya itu kita beri dia julukan anjing hitam. Dan kalau kita lihat dalam literatur hadis, anjing hitam disamakan dengan setan. Dengan menggunakan logika Don Ditan, julukan anjing hitam yang positif, yang melambangkan keberanian, disamakan dengan anjing hitam yang melambangkan setan. Padahal kalau kita lihat konteks kedua simbol itu berbeda. Tapi, karena kita gunakan logika Don Ditan, maka kesimpulannya adalah Don Ditan sama dengan setan. Dondi setan. Jadi Dondi setan benar. Padahal kalau kita lihat pernyataan Yesus, dia sudah berikan cara membuktikan nabi itu palsu atau tidak, yaitu dari buahnya. Pertanyaan kita adalah, setelah bertobat kejahatan, apa yang dilakukan Rasul Paulus? Apakah dia menikahi anak di bawah umur? Apakah dia menikahi mantan istri anak angkat? Apakah dia meminta jatah rampasan perang lebih besar? Apakah ada kekhususan untuk dia dibanding umat lain? Yang terjadi sebaliknya, Rasul Paulus setelah bertobat menjadi hamba Kristus, kehidupannya sangat menderita. Dalam 2 Korintus 11 dia uraikan semua penderitaannya setelah mengikuti Yesus. Jika Rasul Paulus nabi palsu, keuntungan apa yang dia dapatkan dari menyesatkan orang? Bahkan dia mati dibunuh karena mengikuti Yesus. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan ceritakan ini. Madras. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf ini hadisnya sahih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak.
Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut ng pengajian ini. Ni khusus bapak-bapak.